Jajaran Polres Simoloy Aceh berhasil membekuk 8 orang anggota komplotan pencuri di kawasan setempat. Para pelaku berhasil diringkus petugas saat ingin kabur keluar daerah dengan membawa barang curian. Sebanyak 8 orang komplotan pencuri berhasil dibekuk jajaran Polres Simoloy Aceh. Para pelaku berhasil ditangkap di dalam kapal feri di Pelabuhan Sinabang saat ingin kabur keluar daerah dengan membawa barang curian. Kedelapan pelaku diduga kuat adalah komplotan yang selama ini diburu polisi atas tingginya kasus pencurian di kawasan setempat. Saat dibekuk petugas, kedelapan pelaku tak bisa berkutik karena polisi menemukan puluhan barang bukti seperti sepeda motor, komputer, dan puluhan telepon genggam dari tangan para pelaku. Baik pemirsa, kita akan dapatkan informasi dan juga keterangan lebih lanjut mengenai hal ini. Kita sudah terhubung tentunya dengan Ibtu Muhammad Rizal selaku Kasat Reskrim Polres Simolo Aceh. Selamat malam Pak Rizal. Selamat malam Bu. Baik, ya Pak Rizal mungkin bisa diberikan informasi kepada kami bagaimana kronologi penangkapan ini, bagaimana awalnya bisa terungkap dan barang bukti apa saja yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Baik, kami jelaskan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember, sekira pukul 17.20 kita menerima laporan dari Kepala Sekolah SMKN Negeri Sinabang tentang pencurian sejumlah barang di ruangan komputer. Selanjutnya setelah itu kita langsung melakukan penyelidikan ke pelabuhan dengan di backup oleh jajaran Sat Intelkam. Di pelabuhan pada saat itu kapal Pelabuhan Haji akan berangkat ke Pelabuhan Tamatuan. Selanjutnya anggota saya perintahkan untuk mengecek di kapal. Setelah dicek ditemukan 7 kardus yang diduga isinya sejumlah barang-barang hasil curian seperti laptop, komputer dan lainnya. Selanjutnya pada saat itu kapal akan segera berangkat dan langsung kita masuk ke kapal ikut berangkat menuju berangkat ke Aceh Selatan. Pada saat di kapal kita mencurigai 2 tersangka atas nama HG alias Gun dan AH alias Tong. Selanjutnya kita langsung mengamankan dan menginterogasi. Setelah kita interogasi, mereka langsung mengakui bahwasanya mereka yang melakukan pencurian tersebut. Demikian, Mbak. Pak Rizal mungkin bisa diinformasikan juga, ini kan yang tertangkap 8 orang. Ini peran mereka masing-masing apa Pak Rizal? Baik, tersangka yang kita amankan sejumlah 8 orang, itu ada 5 LP, yaitu baik LP pencurian roda 42, pembobolan toko ponsel, dan 3 LP itu pembobolan 2 LP pembobolan sekolah, dan 1 kantor BLK. Sudah berapa lama sebenarnya mereka melakukan ini? Dan apakah mereka ini memang sering bekerja sama 8 orang ini atau hanya di kasus ini saja Pak Rizal? 8 orang yang kita amankan ini terpisah. Yang 2 pelaku itu khusus dia spesialis curanmor, 2 lagi spesialis juga bongkar rumah, dan yang kedua lagi itu spesialis bongkar sekolah. 6 orang. 2 orang lagi itu 480, dia membantu menjual hasil dari penjualan tersebut. Sudah berapa lama mereka ini melakukan praktek kegiatan sesuai spesialisasi mereka masing-masing, Pak Rizal? Menurut pengakuan dari mereka, itu sekitar kurang lebih sudah 2 bulan mereka melakukan aktivitas tersebut. Pak Rizal, untuk penadah barang-barang ini apakah bisa memberikan informasi?
setelah kita mengungkap kasus pencurian yang di SMK 5 Sinabang, dan setelah kita interogasi mereka juga melakukan pencurian di 2 tempat, yaitu di kantor BLK dan SMP Sepah Selatan. Untuk kasus pembobolan toko BLK, kantor BLK, mereka menjual barang-barang hasil curiannya ke Sumatera Utara. Kita sempat juga melakukan pengembangan ke sana, namun di sana kita hanya bisa menangkap 2 tersangka yang membantu menjual hasil dari kejahatan tersebut. Untuk penadah atau penampung sejumlah 12 unit komputer, saat ini masih kita melakukan pengembangan dan penyelidikan lanjut. Pak Rizal, para pelaku ini sebenarnya warga mana, domisili mana? Dan untuk daerah operasi, apakah mereka selama ini hanya beroperasi di Aceh saja atau sebenarnya juga di tempat-tempat lain di wilayah Sumatera? Semua pelaku berjumlah 6 orang, semua warga Kabupaten Semulu. Daerah operasi mereka hanya di sekitar Kabupaten Semulu saja. Demikian, Bu. Ancaman hukumannya untuk mereka, Pak Rizal? Ancaman hukuman pasal 363 ayat 1 ke 4E dan ke 5E KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Demikian. Himbauan mungkin untuk masyarakat ataupun untuk warga, termasuk juga untuk sekolah-sekolah, karena ternyata sekolah-sekolah ini juga menjadi salah satu sasaran empuk bagi para pelaku, agar tidak terjadi hal seperti ini lagi, Pak Rizal. Ya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama ini sekolah, supaya penjaganya itu betul-betul dicari yang memang bisa tempat tinggalnya di sekitar lokasi sekolah tersebut, supaya mereka bisa memantau jarak dekat. Demikian. Pak Muhammad Rizal, terima kasih untuk waktu yang disediakan. Terima kasih juga sudah memberikan informasi kepada kami. Selamat malam, selamat bertugas kembali, Pak. Selamat malam, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.